Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Ambali Wibowo. NIM 16.02424 di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ilham untuk menjawab soal hukum adat yang diberikan kepada saya. Dari 10 soal yang saya akan menjawab 5 secara pilihan saya. Kemudian yang langsung saja soal yang pertama, yaitu apa motivasi mempelajari hukum adat. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa yang saya ketahui saja ya. Motivasi saya mempelajari hukum adat yaitu dengan mempelajari hukum yang ada di sekitar kita, yaitu yang kita singgahi ini. Contohnya Jogja. Jogja ini banyak keberagaman budaya yang ada di Jogja yang istimewa ini, dan kita harus bisa mempelajari apa yang ada di sekitar kita. Contohnya yaitu unggah-ungguh, yaitu artinya tata krama. Apa yang tata krama itu? Semisal aturan-aturan yang mengatur mungkin kita ini sebagai orang yang pendatang atau yang berdatang ke Jogja mentaati peraturan yang ada di Jogja ini. Semisal kita berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita, atau teman sebaya kita juga berbeda berbicaranya, yaitu dengan halus atau dengan spontan, mungkin begitu. Dan adat yang ada di sekitar kita, yaitu tentang masyarakat yang di Jogja ini. Contoh kita tinggal di daerah yang kita singgahi harus bisa mentaati aturan yang ada, yang dibuat oleh masyarakat sekitar. Contoh ya jam belajar, mungkin bisa jadi itu adalah ini kunci masuknya, atau bukan, atau keakraban kepada masyarakat. Misalnya kita berbicara dengan warga sekitar dan mempelajari budaya Jawa, contohnya seperti bahasa Jawa, meningkatkan kultur Jawa. Bisa jadi itu, entah itu dari gamelan, wayang, dan lainnya lah, tentang kebudayaan yang ada di daerah sekitar atau daerah yang kita singgahi ini. Dan begitu pula dengan mempelajari hukum adat, maka kita akan ketahui hukum adat yang mana ternyata tidak sesuai lagi perkembangan zaman, dan hukum adat yang mana mendekati keseragaman dapat diperlukan sebagai hukum nasional. Dan adat yang di Jogja ini sangat berbeda sekali dengan hukum lainnya, karena di Jogja ini sangatlah bertoleransi dan bisa menerima beberapa hal, mungkin atas tindakan kita selama hidup di Jogja ini. Mungkin keseharian kita, orang yang datang ke Jogja ini, entah itu berlama-lama, akan mengetahui juga tentang tata krama yang ada di Jogja ini, dan mungkin bisa belajar bahasa Jawa. Ya setidaknya mungkin kita sedikit-sedikit lah. Dan saya juga sebagai orang Jogja juga mempelajari apa itu yang artinya benar-benar karya dan budaya Jawa yang sebenarnya, itu saya juga masih belajar. Dan kita harus juga misalnya kita juga harus mempopulerkannya lah, tentang budaya yang ada di sekitar kita, begitu. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan nomor selanjutnya, yaitu nomor 2, sejarah
hukum adat. Saya tidak tahu betul tentang sejarahnya, tetapi saya hanya mengetahuinya sekilas saja. Hukum adat dikemukakan pertama yaitu kalau tidak salah oleh Profesor Snow Hergronje sebagai ahli sastra timur dari Belanda tahun abad pertengahan 18 atau 19 kalau tidak salah, yaitu 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal istilah adat Recht atau Profesor Snow dalam bukunya The Aceh atau Aceh pada tahun 1893 sampai 1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia, yaitu istilah ini dipergunakan oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven, seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum, yang pula menjabat sebagai guru besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia juga memulai istilah adat Recht dalam bukunya yang berjudul Adat Recht van Nederlands Indie, hukum adat Hindia Belanda. Perundang-undangan tersebut secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam Indische Peraturan Hukum Negeri Belanda, semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, pada pasal 134 ayat 2 yang berlaku pada di tahun 1929. Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal adanya. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian dikembangkan dalam suatu sistem keilmuan. Dalam bahasa Inggris dikenal juga istilah adat law. Namun perkembangan yang ada di Indonesia sendiri hanya dikenal adat saja. Untuk menyebutkan sistem hukum yang sebuah sistem hukum yang dalam di dunia ini dikatakan hukum adat. Pendapat ini juga diperkuat oleh dari Muhammad Rashid Magis Dato Raju, dikutip oleh Profesor Amura sebagai lanjutan kesempurnaan hidup selama kemakmuran berlebih-lebih, dan karena penduduk sedikit bimbang dengan kekayaan alam yang menurutnya berlimpah ruah, sampailah manusia pada adat itu tersendiri. Sedangkan pendapat Profesor Nasru yaitu menyatakan bahwa adat Minangkabau telah memiliki oleh mereka sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia dalam abad ke-1 tahun Masehi. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Kusno, sarjana hukum, di dalam bukunya mengatakan bahwa istilah hukum adat telah kemudian dipergunakan oleh seorang ulama dari Aceh, yaitu Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Suryani atau di Aceh Besar pada tahun 1630. Profesor Hashmi yang menyatakan bahwa buku tersebut
dikarang oleh karangan Syekh Jalaluddin, merupakan buku yang mempunyai suatu nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik. Begitu pula saya juga akan melanjutkan nomor 4, yaitu kenapa hukum adat muncul sebagai tuntutan Sumpah Pemuda. Kenapa hukum adat muncul sebagai tuntutan Sumpah Pemuda? Ya, karena pilihan hukum adat untuk dijadikan alat pemersatu yang diputuskan dalam Kongres Pemuda tahun 1928 itu. Kongres Pemuda yaitu bukan tidak beralasan pengalaman sejarah penjajahan bangsa ini diperkuat dengan pemberlakuan sistem hukum kolonial atau zaman penjajahan Belanda. Inilah salah satu alasan mengapa kita hukum adat itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita, yang muncul sebagai isu yang dibahas dalam kongres tersebut. Yaitu kongres tersebut sudah lama dan ya sebelum Indonesia ini merdeka. Kemudian saya meneruskan seterusnya, yaitu apa itu ilmu adat dan pentingnya bagi sistem hukum Indonesia. Yaitu hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat. Suatu daerah akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada leluhur mereka, para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri. Walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas hukum. Kemudian berdasarkan asas legalitas adalah yang tidak sah. Hukum adat selalu akan hidup dalam masyarakat itu sendiri kalau kita benar-benar menjaganya dengan tekun dan harus bisa mewariskan kepada cucu-cucu kita nanti dan atau penerus-penerus kita atau penerus bangsa ini nantinya, dan tidak boleh sampai hilang karena itu adalah warisan leluhur kita dari zaman dahulu. Dan hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat yang dalam warga itu sendiri, yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka, kemudian sesuai dengan adat istiadatnya dan pola sosial budayanya yang mereka keseharian mereka itu mereka jalani, dan budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Era sekarang memang dapat disebut era bangkitan masyarakat adat yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijakan maupun keputusan yang, namun yang tak kalah penting adalah perlu pengkajian dan pengembangan lebih jauh dari implikasinya dalam penyusunan hukum nasional dan upaya hukum penegakan yang berlaku di Indonesia ini juga. Seharusnya pemerintah juga, menurut saya pribadi, harus mengeluarkan undang-undang tentang berlakunya hukum adat di setiap daerah. Karena apa? Karena di daerah kita juga harus menyikapi prinsip-prinsip adat yang ada di sekitar kita, menghormati
menghormati adat-adat yang ada di sekitar kita, di daerah-daerah tertentu. Dan di Jogja ini juga harus kita melestarikan adat yang harus kita hormati juga. Kemudian juga pemerintah ini juga harus mengesahkan undang-undang tentang berlakunya hukum adat, karena hukum adat di Indonesia ini menurut saya juga masih kurang. Karena hukum adat itu juga sangatlah berbeda dengan hukum-hukum lainnya, yaitu yang berkaitan dengan masyarakat, kebudayaan, dan mungkin juga sangatlah berbeda dengan hukum nasional, karena hukum nasional itu sifatnya menyeluruh, tetapi hukum adat kan itu kan suatu daerah, dan kita harus juga menghormatinya juga dalam menerapkan hukum adat dan nasional, yaitu menurut saya juga sangat berbeda. Hukum nasional yaitu menghukum kesalahan apa yang kita dapatkan oleh perbuatan kita. Namun kalau hukum adat itu akan lebih mungkin bisa jadi lebih kejam atau lebih menjelar ke masyarakat itu sendiri. Dan kemudian soal terakhir mungkin yaitu nomor 9. Apa kelebihan hukum adat dibanding sistem hukum lainnya? Nah, yang seperti saya bilang tadi, yaitu dengan melihat betapa besarnya kontribusi hukum adat di dalam sistem hukum nasional ini, maka keberadaan hukum adat tidak dapat diabaikan. Memang perlu diingatkan lagi bahwa hukum adat yang dimaksudkan di sini adalah hukum adat yang bersih, memenuhi syarat, dan harus kita sikapi dengan bijaksana juga. Meskipun hukum adat berada di luar hierarki atau tata perundang-undangan, namun jiwa dari hukum adat di dalam Sang Pancasila ini menjelma di setiap lini tata perundangan nasional. Maka dari itu, menghilangkan hukum adat sama saja menghilangkan unsur ruh atau roh yang ada di dalamnya atau dalam Pancasila itu sendiri. Karena negara kita itu adalah negara kesatuan, negara keberagaman, dan banyak kebudayaan. Jadi mungkin menghilangkan hukum adat itu juga sangat valid, bukan valid, namanya tidak valid, dan sangat berbahaya juga. Dan hanya tubuh tanpa ruh adalah sama saja seperti mayat. Ya seperti tadi, jika hukum adat kita hilangkan, maka tidak akan berjalan yang ada di daerah-daerah kita, yang ada di luar daerah, di luar Pulau Jawa juga, yang akan masih berbau misalnya kita saling sudah turun-temurun adat dari dulu sebelum adanya hukum yang diterapkan di nasional ini. Kemudian dapat dibayangkan betapa mengerikannya bila sistem hukum nasional dianalogikan mayat yang dipaksa dihidupkan, sehingga pentingnya keberadaan hukum adat harus yang di Indonesia ini harus tetap lestari.
demi hidupnya hukum nasional yang secara hierarki dan dapat mewujudkan meratanya rasa keadilan yang diidamkan di negeri ini. Ya, sekian saja dari saya, cuma gitu saya bisa menjelaskan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau kata saya yang kurang dimengerti atau salah kata dalam mengucapkan atau kata saya berantakan, dan itu hanya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan kepada Pak Ilham kepada saya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cut.